warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, channel YouTube PMI UIN Malang, PMI Sunan Ampel. Kali ini kita akan bertemu kembali dan akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu podcast selanjutnya, yaitu dari PMI Rayon Pencerahan Galileo bersama Pak Yon Fahimul Azhar dan juga Bukop Nur Aini Nanda Maharani. Oke. Cantik sekali namanya, seperti orangnya, ya gak sih? Oke, untuk yang pertama, Pak Yon dan Bukop, di organisasi ini kan terkenal sebagai ladang sebuah masalah ya. Sumber masalah itu pasti ditemukan di organisasi. Namun yang menjadi spesial kali ini adalah fakultas dari Pak Yon Fahim dan Bukop Nanda ini adalah fakultas eksak, yaitu fakultas dengan pengetahuan tetap dan juga memiliki usaha atau ikhtiar yang lebih kuat daripada fakultas lain ya Bukop ya Pak Yon. Nah itu, tapi Pak Yon dan Bukop ini berhasil untuk menyeimbangkan itu semua dengan aktif berorganisasi, yaitu di PMI Rayon Pencerahan Galileo. Itu untuk sembari kita mengenal lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita menyamakan perspektif dan rasa, yaitu mengenal sejarah dari PMI Galileo. Monggo. Untuk pertama mungkin Pak Yon, sejarahnya PMI Rayon Galileo itu kayak gimana sih? Maksudnya sekilas sejarah terbentuknya, ataupun bisa nanti juga filosofi dari Rayon Galileo. Oke, baik, terima kasih Bu Yon. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya tentang sejarahnya PMI Rayon Pencerahan Galileo. Jadi dulunya itu ada Fakultas Tarbiyah yang sekarang PMI-nya Kawah Condro di Muko ya Bu Yon ya. Pada saat itu, pada saat tahun 2000 itu terjadi pemisahan fakultas, di mana tadris matematika dan tadris biologi itu dipecah menjadi jurusan MIPA, artinya murni gitu. Sekarang murni ya di Saintek. Pada saat itu karena ada perpecahan fakultas, artinya ada pendirian fakultas yang baru untuk jurusan matematika dan jurusan biologi. Pada saat itu akhirnya timbullah rasa dan kekhawatiran untuk kader-kader yang ada di fakultas MIPA. Atas keresahan itu, maka sahabat-sahabat pendiri itu berencana untuk mendirikan rayon baru pada saat itu. Dan alhamdulillahnya pada sekitar tahun 2000 kami mendapatkan maksudnya para pendiri mendapatkan restu dari Ketua Rayon Condro di Muko pada saat itu, sahabat M. Quraisy, dan juga mendapatkan restu oleh Ketua Komisariat Kepengurusan tahun 1999 sampai tahun 2000, sahabat Alamul Huda, untuk mendirikan rayon baru pada saat itu. Artinya di Fakultas MIPA ada rayon sendiri gitu. Terus kalau untuk bertanya mengenai nama Galileo sendiri ya, pasti kan bertanya-tanya, ini kan UIN Malang, sedangkan kenapa namanya kok nggak yang tokoh-tokoh ilmuwan Islami kan gitu? Kenapa malah ngambil Galileo gitu? Dan pada saat itu untuk menemukan nama Galileo sendiri, sahabat-sahabat di Fakultas MIPA ini berembuk untuk pada saat itu jurusan matematika dan biologi. Dari jurusan biologi pada saat itu mengusulkan nama Ibnu Sina yang ya ini ilmuwan yang fokus tentang di kedokteran ya, maksudnya cocok untuk anak-anak di biologi gitu. Lantas dari jurusan matematika sendiri mengusulkan nama Galileo yang dinilai suatu tokoh yang paham mengenai saintis gitu. Dan akhirnya berjalan berdasarkan kesepakatan, akhirnya disetujuilah nama Galileo tersebut. Gitu. Kalau untuk pendirinya mungkin saya tidak bisa menyebutkan dengan pasti ada berapanya. Dari kami juga masih ada PR untuk mengaudit nama-nama tersebut. Yang jelas itu ada sahabat Busaidi, Kiai Busaidi. Ketua Rayon pertama ya? Bukan, itu salah satu tokoh pendirinya. Tokoh pendiri. Juga ada. Kalau untuk ketua rayon pertama itu ada sahabat Herianto, itu ketua rayon pertama di Rayon Pencerahan Galileo. Iya. Kalau untuk berdirinya sendiri itu PMI Pencerahan Galileo didirikan pada tanggal 10 Juni tahun 2000 di gedung J4 Stein Malang. Yang kalau anak Saintek pasti tahu lah, sekarang jadi gedung B di UIN Malang seperti itu. Gitu ya. Emang kalau sama kita membicarakan ngomongin tokoh itu, kalau tokoh di Islam itu ada kelas-kelasnya sendiri ya, Al-Khawarizmi matematika, terus yang tadi kedokteran Ibnu Sina. Ya mungkin ini kita mencari jalan tengah yang mencakup itu semua, keilmuan itu semua, yaitu jadi dari Galileo ya. Dari Galileo.
Galileo. Terus mungkin dari sekian itu Rayon Galileo untuk sampai pada detik ini usianya berapa ya Pak? Sangat mudah diingat ya untuk perantiran Galileo karena berdiri di tahun 2000, jadi langsung dikurangi saja 2023 dikurangi berdiri di tahun 2000, jadi usianya PMI Rayon Pencerahan Galileo sekarang 23 tahun. 23 tahun ya. Itu umur yang cukup panjang ya, umur yang cukup panjang dan juga pasti menghasilkan sejarah-sejarah dan juga dinamika keorganisasian yang juga cukup kompleks. Nah ini saat ini sejarah di Kopri Galileo itu pertama kali dibentuk, alasannya mungkin nggak langsung jadi Kopri ya, mungkin ada beberapa cikal bakal seperti kajian atau sebagainya gitu Bu Kopri. Jadi dulu itu kita ada yang berbentuk LSO, sekarang kan BSO iya. Dulu itu ada LSO, terus dan itu berawal dari diadakannya diskusi, namanya diskusi pink. Nah, diskusi pink. Iya, karena pink itu singkatan. Bukan, karena perempuan identik dengan warna pink waktu itu. Oh iya, feminim. Iya, feminim. Ya dari situ terus juga berangkat dari keresahan pada zaman dulu perempuan juga terutama kader putri di PMI Galileo sendiri itu merasa kayak seringkali minder gitu loh kalau mau menunjukkan potensi yang ada di dirinya gitu. Entah itu malu, terus juga insecure maksud saya ya. Nah dari situ terus juga kadang juga merasa didiskriminasi, kayak nggak dikasih kesempatan yang sama dalam hal peran dan juga tanggung jawab. Nah dari situlah akhirnya mulai terbentuknya Kopri di Galileo sendiri. Terus kalau di PMI Galileo itu kan pasti kita tidak asing dengan fakultatifnya yaitu biologi, matematika dan yang lainnya sains itu kan ya. Nah itu gimana sih caranya Pak Yun dan Bu Kop itu menyeimbangkan waktu dari mulai kita memperhatikan masalah perkuliahan dan juga keorganisasian. Gimana Pak Yun? Baik, jadi di Galileo sendiri ya Bu Yun ya, kami meskipun disebut sebagai organisasi ekstra, tapi di Rayon itu juga mengemban atau kita mendalami ilmu tentang perkuliahan. Jadi seperti itu. Jadi di Rayon Pencerahan Galileo sendiri kita itu membuat kelas-kelas gitu. Bu Yon kayak misal ada yang sekarang kalau maba 2023 ya, yang mungkin yang kedepannya akan bersambung sama kami, bersahabat dengan kami, tentunya yang sangat kami harapkan kalau di Rayon Pencerahan Galileo sendiri kami membuat forum-forum gitu, forum belajar. Karena memang dinilai sifatnya anak-anak Saintek sendiri individualis, pragmatis gitu ya. Ya mereka kalau lebih baik daripada diajak nongkrong-nongkrong lebih baik mengerjakan tugas gitu, karena tugasnya banyak gitu. Ya jadi di Rayon sendiri kita juga menyediakan forum belajar. Tentunya kalau untuk tentor secara akademis alumni maupun sahabat-sahabat Galileo tidak bisa diremehkan untuk secara fakultatif. Jadi kami membuat kayak forum-forum belajar gitu untuk jurusan. Misal ada pembelajaran mengenai biologi sel atau gimana gitu, nanti kita datangkan pemateri seperti mas-mas, mbak-mbak ataupun pengurus sendiri yang ahli di bidang itu. Juga menyediakan seperti untuk jurusan matematika, fisika, kimia, perpus gitu. Jadi ada belajar bersama. Dan juga untuk biar kita itu sama-sama tahu ya, kadang kan kalau anak-anak matematika cuma taunya matematika doang gitu, anak biologi cuma taunya biologi doang gitu. Kalau di Rayon kita mengadakan kayak forum itu forum kayak berdiskusi bersama, artinya meskipun tidak mengetahui secara sangat mendalam mengenai suatu jurusan, tapi setidaknya anak-anak matematika ini mengetahui kira-kira di biologi ini mempelajari apa, di kimia ini mempelajari apa, seperti itu. Jadi ada diskusi gabung seperti itu. Iya, paralel gitu ya, paralel antar jurusan atau antar prodi di Galileo. Oh, itu berarti untuk maba-maba yang sekarang atau untuk pengurus? Untuk anggota yang sekarang. Oh, anggota yang sekarang, bukan yang maba-maba yang mau. Nah, kalau untuk belajar barengnya mungkin nanti silakan mengikuti Mapaba di Rayon PMI Pencerahan Galileo, nanti kita akan belajar bersama seperti itu. Stay tune sahabat-sahabat. Oke. Saya ini mau menambahkan gitu terkait gimana cara kita membagi antara organisasi dengan akademik. Itu tadi kan kesinambungan antara organisasi dengan akademik. Nah, kalau bagi kita sendiri kita juga sudah ditanamkan gitu oleh senior-senior kita terdahulu juga
bahwasanya kita harus memahami prioritas kita yang dibagi menjadi 4 kuadran gitu. Anak matematika pasti tahu nih kuadran gitu ya. Harusnya tahu. Iya. Kuadran 1 itu adalah bagaimana kegiatan itu penting dan mendesak gitu. Itu adalah hal yang harus diprioritaskan yang pertama. Lalu yang kedua, penting tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting mendesak. Lalu yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu harus dipahami dulu pola itu tadi. Oke. Memang kalau sama kita ngomongin masalah Galileo apa sains ya. Iya. Sains itu sebenarnya banyak rumus-rumus yang ada di dalamnya itu yang bisa kita implementasikan di dunia sosial ya enggak Betul sih? banget. Ya kan ya. Contohnya kayak tadi itu kuadran-kuadran terus habis itu ada hukum Newton 3 yang sebab dan akibat. Akhirnya kita menanam apa di kehidupan, nanti suatu saat kita akan memanen. Nah, itu kan hukum Newton 3 kan. Sebenarnya juga seru kita mau membicarakan masalah sosial yang itu juga dikolaborasikan atau dikorelasikan dengan dunia saintek. Nah, ini cukup menarik sih kalau sama kita ngomongin itu ya di PMI. Oh iya, mungkin menambahi sedikit Bu Yan ya. Kalau bagi maba-maba nih yang mendengar isu kalau kalian ikut PMII nanti akan kuliahnya molor, akan banyak acara gitu. Nanti bahkan terbengkalai untuk kuliahnya gitu. Saya rasa itu tidak benar ya, karena dari dalam pencerahan Galileo sendiri sudah selama usia 23 tahun ini ya, itu sudah melahirkan sekali banyak-banyak tokoh yang jadi orang gitu, istilahnya jadi orang gitu. Apalagi kalau berbicara tokoh, ya pasti nanti banyak lah tokoh-tokoh juga yang lainnya. Tapi kalau berbicara tentang fakultatif, ada juga sahabat Galileo itu dia sudah belum lulus S1 tapi sudah menempuh S2. Oh, fast track. Ya, fast track. Itu salah satu dari sahabat Galileo juga, ada 2 orang bahkan Bu Yon. Bukan hanya satu orang, ada 2 orang yang sudah menempuh jurusan menempuh fast track itu sendiri. Itu dari jurusan biologi. Jadi berorganisasi di PMI kalau dirasa menghambat perkuliahan ataupun apa, saya rasa tidak benar. Tidak, itu karena tergantung individualnya masing-masing juga ya. Padahal di PMI Galileo anggotanya juga pasti bukan ketua rayonya aja, anggotanya kan pasti juga padat kan jadwalnya, jadi panitia, entah itu di panitia di ekstra maupun di intra, terus kemudian perkuliahan dari mulai pagi sampai sore bahkan sampai malam. Tapi ternyata ada yang mampu untuk mengerjakan fast track, itu kan berarti luar biasa ya. Pasti juga IPK-nya kan cum laude, nggak mungkin kan IPK-nya di bawahnya 3 terus habis itu fast track, kan nggak mungkin. Berarti dia memang salah dua bukti bahwasanya orang organisatoris yang ada terkhususnya di PMI Galileo itu juga mampu untuk menyeimbangkan akademiknya. Tapi ini di sisi lain Pak Yon dan Bu Kop, kan kita itu kalau nanti keluar dari jenjang perkuliahan kembali kepada masyarakat atau kembali kepada dunia yang nyata, nah itu kan kita juga akhirnya melek bahwasanya tidak hanya keilmuan sains atau keilmuan yang tetap aja yang kita dapat implementasikan di masyarakat, tapi juga yang lain-lain, soft skill yang ada di PMI. Nah, kalau sama kita ngomongin PMI Galileo, nanti maba-maba yang akan menjadi sahabat kita itu nanti dapat apa, Pak Yon dan Bu Kop, di PMI Galileo? Monggo. Oh, oke. Kalau berbicara tentang dapat apa ya, saya rasa semua organisasi itu bertujuan baik ya, Bu Yon ya. Jadi artinya kalau saya bisa menilai, kalau kalian ingin dapat apa itu salah, tapi apa yang bisa kalian berikan untuk PMI Veteran Galileo. Soalnya apapun yang kalian tanam pasti akan kalian petik sendiri. Betul. Seperti itu. Kalau untuk berbicara akan untuk mendapatkan apa, saya rasa pasti akan saya itu dulunya sangat pemalu gitu. Jadi setelah ikut PMI ini, saya juga sering tiba-tiba ditunjuk ataupun tiba-tiba disuruh apa gitu di depan umum, apa itu membuat mental kita terlatih gitu. Awalnya mungkin terpaksa ya Pak Yon, jadi terbiasa. Sama-sama. Oke. Itu berarti contohnya public speakingnya ya? Public speakingnya. Mungkin ada yang lain, soft skill yang lain, Kop? Kalau bagi saya itu ketika ikut PMI, kita akan mendapatkan investasi potensi diri jangka panjang dan juga improvisasi diri ya, yang benar-benar untuk menyiapkan kita di dunia pasca perkuliahan gitu. Karena memang dari Galileo sendiri kita kan punya jargon atau moto nih Pak Yon, yang scientist aktivis. Ya, itu artinya meskipun kita sebagai organisatoris, kita juga tidak bisa bahkan haram ya untuk mengesampingkan akademik kita gitu. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan nih PMI ini seperti minimarket Bu Yon.
kita buka minimarket masuk gitu ya kan, kita mau cari apa semuanya Ada ada gitu pilihan, kan, mau betul. public speaking ada, mau kepenulisan juga ada, mau yang berbau-bau seni juga ada gitu. Oke, mau yang instan sampai yang manual pun Iya. ada gitu ya Ada di semuanya. PMI. Beraneka sekali di PMI Galileo. Kemudian apa sih Pak Yun dan Bu Kop sebenarnya yang menjadi urgenitas maba-maba saat ini? Kan maba-maba saat ini itu orang-orang TikTokers semua ya. Iya. TikTokers, terus orang-orang sosial media lah yang itu di konstruk sebagai remaja-remaja yang Gen Z atau remaja-remaja milenial yang yang di stigma oleh masyarakat itu mereka adalah generasi yang tidak sekuat zaman dulu. Nah, apa urgenitas mereka ketika mereka menjadi sekarang maba milenial kemudian harus bergabung di PMI itu apa? Mungkin 20. Ya. Gini, PMI ini fleksibel gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya itu pasti mengikuti zaman. Apalagi kita ini saintek ya, ada TI gitu kan. Jadi kita akan juga mempelajari nggak hanya organisasi ini aja gitu ya, tapi juga mempelajari tentang IT juga. Gitu. IT juga. Berarti kita ketika di organisasi juga melek akan digitalisasi Ya, ya, betul Bu Kop banget. ya. Iya. Kemudian Pak Yon ada tambahan? Mungkin kalau berbicara tentang seurgent apa ya, Bu Yon ya, saya rasa organisasi kan pasti sekarang disandingkan dengan apa biasanya kayak magang Magang atau ataupun- PKL. Berarti kan kebanyakan di TikTok itu kenapa sih kita organisasi kan mending magang ya Iya, gitu. ya artinya berorganisasi itu sebenarnya adalah lingkup kecil sebelum kita itu terjun di dunia masyarakat. Dalam artian sebelum kita, meskipun kita mau kerja dimanapun, kita mau terjun dimanapun, entah itu ada organisasi yang tertulis atau tidak, pasti juga ilmu di organisasi ini terpakai gitu. Jadinya bagaimana cara kita menjadi leadership, kepemimpinan kita, bagaimana cara kita mengatur pola komunikasi kita, itu juga saya rasa tidak selalu didapatkan di organisasi lain. Tapi kalau di PMI saya rasa karena PMI ini sangat luas ya, saya rasa hampir di seluruh kampus bahkan di Indonesia, karena ada PMI pasti nanti jaringannya lebih luas lagi. Padahal kalau kita lihat lagi, kalau kita menyadari diri sendiri itu kan PMI itu organisasi yang lebih kompleks ya daripada yang lain-lain. Mungkin kalau sama Intra kan mereka ada kesamaan latar belakang, sama-sama fakultas syariah, sama-sama fakultas saintek. Kalau di UKM kan sama-sama, kalau Unior sama-sama suka bola, suka olahraga, ya satu hobi. Terus di UKM LKB juga satu hobi kepenulisan. Nah kalau di PMI ini kan memang cenderung ya itu tadi, kita seperti masuk di minimarket. Iya. Kita Ada apa disuguhkan aja gitu. apapun di PMI. Kita juga berangkat dari latar belakang orang yang masuk minimarket kan juga orang yang berbeda-beda kan, Iya, bisa betul. petani, bisa ibu rumah tangga, bisa juga pegawai yang masuk. Nah itu gimana sih Pak Yon dan Bu Kop menghadapi tantangan dengan menghadapi orang-orang yang berbeda latar belakangnya yang masuk di Galileo ini tadi? Kan ada beberapa yang dari biologi, saintek, kimia, kan pasti Pak Yon dan Bu Kop memiliki pandangan bahwa oh anak ini ketika masuk oh ternyata seperti ini karakternya. Ya, itu salah satu kita keuntungan di PMI itu kan juga membaca karakter. Iya, gitu. betul. Gimana itu Pak Yon? Baik, kalau untuk berbicara tentang bagaimana menyikapi perbedaan orang-orang, maksudnya keragaman orang gitu ya. Betul. Di Galileo ini saya rasa sangat kompleks. Jadi bahkan kalau dari barat itu entah dari mana itu ada juga sahabat Galileo yang jauh, juga ada sahabat saya dari Papua juga itu sahabat saya dari Papua itu juga ada, bahkan jauh-jauh dari Papua, dianya kuliah di UIN Malang juga gabung dengan PMI juga. Itu saya rasa untuk menghadapi perbedaan orang, mungkin lingkup kecilnya dulu di masing-masing jurusan ya. Iya. Itu kita ada penanggung jawab setiap jurusan dulu. Artinya yang mengakomodir tentang bagaimana anak-anak ini nanti bagaimana perkembangan untuk akademisnya. Karena saintek sangat rentan, akademisnya sangat rentan gitu. Jadi kalau untuk menyikapi itu di dalam juga sangat kompleks, ada mulai dari LSO Mikat, itu ada minat bakat, itu ada juga teater Galileo bagi teman-teman yang suka nari-nari ataupun puisi, teater dan lain-lain. Oke, ada teater juga. Kalau Mikat itu minat bakat, itu juga banyak sekali anggota Mikat itu yang apa ya,
sudah dikirim delegasinya ke mana-mana gitu. Oh, sudah sempat ada yang lomba-lomba juga. Iya. Ada tingkatan mana aja? Pernah juga mengikuti tingkat tari nasional dulu ada. Oh, nasional juga ada. Iya. Kalau untuk sisi akademiknya itu juga kita ada Biro PW pengembangan wawasan. Itu isinya ya juga diskusi-diskusi belajar seperti itu. Juga ada Biro FKE ya. Ya, Forum Komunikasi Eksakta. Di mana di situ mungkin saya rasa tidak semua di kampus itu ada Biro FKE. Mungkin kalau ada mungkin beberapa saja, tapi kalau di UIN Malang itu ada Biro FKE, khususnya di Saintek sendiri, Forum Komunikasi Eksakta. Di mana di situ juga ada acara namanya Sekolah Paradigma Sains Bu Yon. Paradigma. Jadi menarik. Kita itu belajar menyelesaikan permasalahan sains menggunakan paradigma gitu. Seperti itu. Juga ada banyak biro-biro yang lain seperti itu. Mungkin ada tambahan. Ya, kalau dalam menyikapi latar belakang yang berbeda-beda, mungkin memang kita harus bisa ya membaca tiap karakter dari masing-masing orang ya. Apalagi masing-masing kita ada 7 jurusan gitu kan, banyak banget. Nah, memang kita harus sedia kayak mengadakan sebuah kegiatan yang memang linear dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Dan juga ada kegiatan yang bisa benar-benar menyatukan dan bisa diikuti oleh seluruh latar belakang tadi gitu sih Kak Buyon. Nah, itu kan salah satunya kita dapat dari mapaba kita waktu dulu ya, Iya, Kak, ya. betul banget. Andir, ada Ansos. Itu kalau sama sahabat-sahabat yang pemirsa yang melihat YouTube channel kita, terus tidak bergabung dengan PMI, kalian tidak akan mengenal apa itu analisis diri, analisis sosial. Nah, ini yang menjadikan bekal kita di PMII untuk kita itu sebagai keluarga dan sebagai ibu juga sebagai kakak untuk kader-kader lainnya, itu kita bagaimana caranya merangkul mereka. Nggak mungkin kita tiba-tiba ayo aja, nggak mungkin. Kita terbangun dan berangkat dari jurusan yang berbeda, dari asal yang berbeda, dan karakter sifat yang berbeda. Nah, itu kita juga pasti pimpinan Bukop dengan Pak Yon itu juga dituntut untuk mengetahui dan memahami bahkan seluruh ya seluruh karakter yang ada di PMI Galileo. Nah, ini sangat kompleks kan. Tadi akademiknya juga kompleks, sudah maksudnya terpenuhi semua jurusan di PMI Galileo, dan juga ada beberapa tokoh dari PMI Galileo ini juga sudah berhasil ketika pasca perkuliahan. Nah, ini kita juga pasti kan dengan beberapa bukti ini gak ada alasan untuk kita itu tidak masuk di PMI Galileo. Mungkin ada pesan dan kesan untuk maba yang akan masuk menjadi sahabat kita, Pak Yon Bukop. Oke, mungkin sebelum untuk kesan dan pesan ya. Jadi saya mau menginformasikan belum lama ini juga sahabat-sahabat Galileo itu ada yang alhamdulillah berhasil memenangkan lomba di tingkatan nasional. Itu di OASE, nama lombanya OASE, pasti anak-anak Saintek juga tahu OASE itu apa. Bergengsi ya itu. Iya, bergengsi tingkat nasional gitu. Itu ada beberapa, ada kurang lebih ada 3 orang gitu. 3 orang juara juga. satu bahkan. Juara 1 bahkan. Iya. Terus juga ada yang sudah lomba sampai internasional itu. Internasional. Iya. Berarti kan menggunakan bahasa asing ya? Iya. Menggunakan bahasa asing tapi juga dari fakultas eksak. Nah, itu kan luar biasa. Dan ini juga PMI Galileo kan ya? Iya, betul banget. Nah, itu apa yang diragukan lagi untuk bergabung dengan PMI Pencerahan Galileo? Untuk akademik tuntas, sosial juga tuntas, dan untuk selanjutnya soft skill itu juga sudah ada di PMI Pencerahan Galileo. Mungkin itu bisa membuat teman-teman yakin dan bisa meringankan kayak ada pikiran nanti kalau kita join PMI nanti kita akan terhambat kuliah ataupun apa. Saya rasa itu kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Buktinya juga sahabat-sahabat kita berhasil. Betul. Gitu Bu Yon. Gimana kalau Bukop pesan-pesannya untuk maba? Ini sih ya, karena memang sekarang itu banyak banget media yang mengisukan buruk tentang organisasi, bahkan juga PMI juga kena gitu. Pesan untuk maba-maba 2023 khususnya Fakultas Saintek, silakan maba-maba teman-teman buka mata kanan, buka mata kiri, buka telinga kanan, buka telinga kiri. Artinya bisa memandang dalam sudut manapun, jangan hanya percaya pada satu oknum saja. Iya, betul banget. Karena kalau kita hanya percaya pada satu sumber saja, itu nanti kita mudah dalam menjudge orang gitu. Terus juga
yang namanya organisasi, semua organisasi itu pasti punya arah dan tujuan yang baik, mendorong kita untuk mengasah soft skill maupun hard skill kita gitu ya kan. Begitu juga dengan PMII, jangan takut dan ragu untuk ber-PMII karena organisasinya ini sudah jelas didirikan oleh ulama dan kiai yang dari NU nggih. Nah itu insya Allah bisa jadi tameng bagi diri kita dari doktrinasi ini radikal Islam seperti itu. Iya. Betul. Ada tambahan lagi Pak Yon? Oke, Untuk mungkin pesan-pesan. untuk maba-maba 2023 ya yang ingin bergabung dengan kami untuk mau bersahabat bersama kami Rayon PMI Pencerahan Galileo, silakan mampir ke stand. Biasanya sore-sore itu kita pasti ya ada stand gitu Bu Yon. Jadi silakan mampir, nanti akan diarahkan oleh sahabat-sahabat yang di situ. Nanti kita bisa bergabung nih kayak bikin suatu grup atau apa. Jadi nanti pola komunikasi kita biar jelas gitu. Soalnya kan mungkin juga sekarang banyak sekali kayak maba-maba yang tertarik tapi belum punya arah yang pasti gimana sih caranya join ke PMI Pencerahan Galileo, gimana caranya bergabung gitu. Nah, silakan mampir ke stand. Nanti kita ada pendaftarannya untuk bergabung bersama sahabat Galileo tentunya. Jadi yuk rame-rame ke stand bareng-bareng gitu. Oke, ditunggu di stand ya, di stand PMI Galileo. Di mana letaknya Pak Yan? Di depan gedung B. Di depannya gedung B. Monggo silahkan untuk langsung ke situ untuk mencari tahu lebih lengkap dan lebih mendalam tentang PMI Rayon Galileo. Oke, mungkin cukup untuk sekian perbincangan kita pada malam hari ini ya, Bu Kop dan Pak Yon. Terima kasih atas kehadirannya dan ketersediaannya untuk menjadi narasumber. Dan untuk pemirsa, sahabat-sahabat, kita tunggu siapakah Galileo yang akan memenuhi PMI Pencerahan Galileo pada momen Mapaba kali ini. Oke. Mungkin ditunggu nanti juga episode selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk melihat channel YouTube PMI UIN Malang. Subscribe, like, komen, dan juga ditekan tombol loncengnya. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kehilafan kata-kata yang kita tidak disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan.